Ayo kamera dong, jangan gantian. Gantian. Terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya. Jadi tadi dilakukan rapat konsolidasi pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan sekaligus kerjasama di dalam pemenangan pemilu legislatif dari PD Perjuangan, Perindo, Hanura, dan P3. Dalam rapat tersebut didahului dengan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir selama 40 menit baru dilanjutkan rapat pleno. Nah, di dalam rapat pleno tersebut diputuskan beberapa hal yang sifatnya sangat strategis. Yang pertama, tim pemenangan nasional itu sudah dibentuk. Strukturnya terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, kemudian ada ketua tim pemenangan nasional didampingi dengan para wakil ketua. Para wakil ketua ini ada yang berasal dari kalangan profesional, dari partai politik, dari purnawirawan, TNI, Polri, kemudian juga dari relawan. Kemudian juga sekretaris didampingi oleh para wakil sekretaris, juga ada dari partai politik, dari profesional dan relawan dengan direktur-direktur yang menggambarkan bagaimana strategi pemenangan Pak Ganjar itu akan dilakukan. Juga bagaimana koordinasi dengan Badan Pemenangan Pemilu dari partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo. Di luar itu juga diputuskan bahwa kantor pusat tim pemenangan nasional itu berada di gedung HIN yang digunakan juga pada saat pemenangan pasangan Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Bagaimana Pak Jokowi ada apa sih Pak? Ya nanti tadi kan pertemuan ada yang sifatnya tertutup. Ya tentu saja dalam pertemuan tertutup tersebut para ketua umum juga membahas hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan momentum pengumuman bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Itu kapan akan dilakukan, dan itu tadi baru dibahas beberapa gagasan, mengingat Pak Ganjar ini kan baru menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur tanggal 5 September besok, dan kemudian dengan penuh optimisme mendapatkan penugasan sehingga akan berkonsentrasi penuh, sehingga hal terkait dengan siapa yang akan bagi Pak Ganjar Pranowo tentu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan momentumnya dan siapa. Dan kemudian yang kedua dibahas hal-hal yang sifatnya sangat strategis, mencakup grand strategi pemenangan Pak Ganjar Pranowo di tengah optimisme elektoral Pak Ganjar Pranowo yang rebound dan kemudian terus membangun energi positif dengan dukungan dari relawan yang semakin banyak. Yang ketiga juga dibahas konstelasi dinamika politik nasional saat ini. Oke, Mas. Gimana cara PDIP pertahankan barisan soal cawapresan juga terus menjadi pembahasan, Mas. Kalau di ya tadi pertemuan para ketua umum partai representasi NU itu akan mengulang lagi nggak sih, Mas? Itu di dalam pertemuan ketua umum partai politik yang saya juga tidak hadir. Tapi arahnya nanti setelah Pak Ganjar menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah dan kemudian membangun optimisme dengan penugasan
sebagai calon presiden, sehingga Pak Ganjar bisa bergerak lebih cepat di dalam menyapa seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Disitulah nanti akan dibahas lebih lanjut. Nama cawapres gimana upaya PDIP untuk mempertahankan barisannya, Mas? Kriteria semuanya sudah, saya sebelumnya sudah dibahas bersama-sama di dalam pertemuan yang sangat intens. Gimana cara mempertahankan barisannya? Nama-nama akan disampaikan pada momentum yang tepat. Saat ini apakah artinya tadi ada pembicaraan akan menggandeng partai-partai yang jomblo saat ini kayak Demokrat gitu, Mas? Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Usman Sabta tadi, Ketua Umum Partai Hanura, ya beliau menegaskan ya sekiranya ada yang bergabung karena melihat bagaimana kepemimpinan, karakter, kinerja, rekam jejak dari Pak Ganjar Pranowo ini yang memang mendapatkan dukungan luas dari publik. Pak Ganjar sudah rebound dan terus naik, sementara yang lain turun. Dan ada yang masih di dalam membangun kerjasama itu masih ngalor, istilahnya presiden, masih ada yang ngidul. Nah, sehingga konsolidasi terus-menerus dilakukan untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo, dan kerjasama di dalam pemilu legislatif itu juga tidak kalah penting. Gimana upaya PDIP mempertahankan barisan pendukung Pak Ganjar agar nggak pecah? Loh, kita nggak ada yang pecah, kita solid. Meskipun ada pihak-pihak yang mencoba menerapkan politik dividend perang, tetapi kami tetap solid, optimis, dan terus bergerak. Karena pertarungan di dalam pemilu presiden itu akan sangat ditentukan oleh bagaimana karakter pemimpin, rekam jejak pemimpin, kinerja dari pemimpin tersebut, dan desain bagi masa depan. Dan Pak Ganjar Pranowo itu sudah lengkap, sudah komplit. Mas, ada dari Ibu Mega soal Tadi kan ada pertemuan Mbak Puan dengan Pak Jokowi, apakah ada pada atau arahan? Tadi Mbak Puan Maharani juga melaporkan pertemuan selama hampir 2 jam dengan Bapak Presiden Jokowi. Yang disampaikan di dalam pertemuan tadi itu inherent dengan apa yang telah dibahas oleh para ketua umum. Semua menyatakan solid bergerak, dan kemudian semakin memadukan dalam strategi komunikasi, dalam juru kampanye, kemudian juru bicara dari setiap partai politik, untuk bersama-sama menyatu dengan relawan dan rakyat Indonesia. Mas Hasto, ada instruksi khusus dari Ibu Mega nggak soal biar solid atau semakin solid? Gimana? Ada instruksi khusus dari Ibu Mega agar semakin solid? Ya tadi, jadi seluruh ketua umum itu menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis pemenangan pemilu. Yang tadi diawali dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Bapak Haritanu, dan kemudian Bapak Usman Sabta. Jadi semua menyampaikan kebijakan strategis pemenangan pemilu yang nanti dijabarkan secara operasional oleh tim pemenangan nasional. Mas Hasto katanya mau ada pertemuan antara Mbak Puan dengan Nasdem dengan Pak Surya Paloh. Satu-satu ini momentumnya kan konsolidasi dulu. Ya, pertemuan-pertemuan nanti akan dilakukan tentu saja dengan melihat konstelasi nasional politik. Termasuk pertemuan dengan Partai Demokrat, Mas Hasto? Nanti agendanya satu-satu. Jadi agenda hari ini adalah pemantapan di dalam menyusun tim pemenangan nasional dan agenda-agenda strategis berdasarkan kebijakan yang disampaikan para ketua umum untuk dijabarkan. Pada hari Rabu tanggal 13 September yang akan datang, tim kampanye, tim pemenangan nasional secara lengkap itu nanti akan diumumkan. Untuk selesai dari lima nama cawapres Perjuangan untuk menutup suara-suara di yang elektabilitas PDI Perjuangan masih rendah. Misalnya di Jawa Timur kan Muhaimin Iskandar masuk sebagai cawapres dari Ganjar Pranowo, tapi sekarang sudah dideklarasikan sebagai cawapres Anies. Gimana nih strategi dari PDIP untuk menutup suara yang berukuran itu? Tadi sudah dibahas strategi pemenangan berdasarkan geografis, berdasarkan aspek demografi, bahkan sampai isu-isu setiap target segmen pemilih. Jadi sudah cukup detail, termasuk apa yang akan dilakukan di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Kalimantan misalnya, di Sumatera, itu sudah dibahas secara lengkap berdasarkan hasil survei terakhir dan juga kajian tim strategis. Terkait nama Mas Gibran yang mencuat sebagai cawapres, Pak Ibu Mega dengan Pak SBY tengah berlangsung ini seperti apa? Ya kita semuanya kan bertahap ya mengadakan
pemilu. Jadi setelah tim kampanye, tim pemenangan nasional, setelah tim pemenangan